Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman sekalian. Kali ini dengan saya dari channel Bisa Bahasa Inggris. Untuk sesi kali ini saya akan membahas tentang simple present tense ya teman-teman. Jadi ini tenses pertama yang saya bahas. Nanti akan berurutan ya. Teman-teman bisa mengikuti sampai selesai nanti. Baik, kita langsung masuk saja. Apa simple present tense itu? Iya teman-teman, jadi simple present tense ini adalah menerangkan atau menyatakan kebiasaan umum, aktivitas rutin, atau kejadian tetap nanti ya. Mudahnya itu seperti jadwal kita ke kantor setiap hari atau pergi ke sekolah ya, atau melakukan kegiatan di rumah seperti sarapan, kemudian membersihkan rumah dan lain-lain. Jadi kalimatnya nanti menunjuk ke sana ya, teman-teman bisa lihat nanti. Baik, untuk pembahasannya juga saya tidak terlalu banyak ya, karena tensesnya juga ada banyak nanti. Jadi setiap tenses itu akan saya bahas secara singkat saja. Yang penting teman-teman tahu polanya dan tahu beberapa contoh kalimatnya ya. Baik, kita lanjut saja ke dalam materinya. Ya teman-teman, kita lihat di sini untuk polanya atau rumusnya saya berikan di pojok kanan atas. Kemudian contoh kalimatnya ada di bawah, dan itu nanti ada 3 tipe ya untuk contoh kalimatnya, yaitu positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Kita lihat di sini polanya adalah untuk simple present tense itu subject ditambah verbs, kemudian verb plus s, verb plus es. Jadi ini simple present tense ini kan ada pronounnya nanti teman-teman yang sudah kita pelajari seperti I, we, you, they. Nah itu tergantung dari pronounnya atau subjeknya. Kata kerjanya nanti akan berubah ya, ditambah s atau es tergantung subjeknya. Kemudian objek atau keterangan komplement. Untuk simple present tense ini ada 2 jenis, yaitu verbal dan nominal. Untuk verbal itu yang menggunakan kata kerja. Kemudian untuk yang nominal itu yang menggunakan to be, is, am, dan are yang sudah kita pelajari juga di sesi sebelumnya. Untuk yang nominal itu polanya subject, to be, plus objek atau complement ya teman-teman. Nah, kita lihat di bawah ini untuk kalimat positifnya supaya lebih jelas. Dan kita perhatikan juga pronoun atau subjeknya ya. I eat omelette for breakfast. Artinya aku memakan omelet untuk sarapan. Nah, di sini subjeknya adalah I, itu langsung ke kata kerja pertama. Ya, teman-teman. Kata kerja pertama dan ke belakangnya ada keterangan atau objek. Kemudian I am a student. Saya adalah seorang pelajar. Nah, ini contoh yang nominal. Karena menyatakan apa? Tadi subjeknya itu menyatakan keadaan atau profesi ya, bahwa dia adalah seorang pelajar. Tidak ada kata kerja selain to be yang am di sini yang bisa menghubungkan kedua kata ini ya. Jadi ini yang contoh nominalnya. Kemudian he goes to school by bus. Dia berangkat ke sekolah naik bis. Kita lihat subjeknya di sini he. Kemudian kata kerjanya go, itu kata kerja awalnya, kita tambah es ya. Jadi he goes to school by bus. Dia berangkat ke sekolah naik bis. Kita lihat yang di bawah lagi, you are from this country. Kamu dari negara ini. Nah, ini contoh yang nominal ya, menggunakan to be. Kemudian yang di bawah, she walks on the side of the road. Dia berjalan di sisi jalan. Kita lihat lagi subjeknya dan kata kerjanya ya, teman-teman. Di sini bukan ditambah es tapi ditambah s ya.
teman-teman bisa pelajari nanti apa kata-kata kerja perubahannya, mana yang ditambah es kemudian ditambah s. Itu ada juga di berbagai sumber ya, bisa teman-teman lihat di internet itu perubahannya nanti seperti apa. Jadi seperti apa yang harus ditambah es dan seperti apa yang harus ditambah s gitu ya. Kemudian ini bawah, my cousin works at the fruit warehouse. Sepupuku bekerja di gudang buah. Nah, ini juga kata kerjanya kita tambahkan s ya. Gitu. Jadi teman-teman, ini adalah contoh kalimat yang positif. Bisa diperhatikan juga. Kita akan lanjut ke pola kalimat yang negatif. Kita lihat di sini untuk pola kalimat yang negatif, itu rumus atau polanya adalah subject plus do atau does, kemudian ditambah not, ditambah verb kata kerja pertama ya teman-teman, kemudian objek atau komplement. Untuk nominalnya subject plus to be plus not plus objek atau komplement. Kalau teman-teman ingat, kita sebenarnya sudah pelajari ini di penggunaan is, am, are, dan do, does, did, ya kan? Jadi saya berikan pengetahuan di awal dulu. Nah, masuknya ke simple present tense ya, teman-teman. Baik, ini contoh kalimatnya. I don't eat omelette for breakfast. Aku tidak memakan omelet untuk sarapan. I am not a student. Saya bukan seorang pelajar. He doesn't go to school by bus. Dia tidak berangkat ke sekolah naik bis. Kembali lagi perhatikan subjeknya teman-teman ya. Yang pakai don't itu apa, yang pakai doesn't itu apa ya. Itu teman-teman bisa buka lagi pembahasan di is, am, are, dan do, does, dan did ya. Kemudian selanjutnya, you are not from this country. Kamu bukan dari negara ini. She doesn't walk on the side of the road. Dia tidak berjalan di sisi jalan. My cousin doesn't work at the fruit warehouse. Sepupuku tidak bekerja di gudang buah. Gitu. Ya, yang perlu diperhatikan di sininya subjek teman-teman. Itu juga perlu diperhatikan. Jangan lupa ya. Jangan sampai I does not atau he do not atau he don't ya. Seperti itu. Jadi bisa dilihat lagi. Oke, kita lanjut. Ya, ini untuk kalimat tanyanya, untuk polanya itu adalah do, does, plus subject, plus verb, ditambah objek atau komplement, dan ada tanda tanya nanti di belakang ya. Kemudian to be, plus subject, plus objek atau komplement. Ya, contoh kalimatnya. Do I eat omelette for breakfast? Apakah aku memakan omelet untuk sarapan? Am I a student? Apakah saya seorang pelajar? Does he go to school by bus? Apakah dia berangkat ke sekolah naik bis? Kita perhatikan lagi kata kerjanya teman-teman. Tadi di kalimat positif kan goes ya. Sekarang lihat. Pada saat bertemu dengan does, itu kata kerja berubah lagi menjadi kata kerja dasar atau kata kerja pertama ya. Ini juga jangan lupa teman-teman, perubahan kata kerjanya gitu. Harus diperhatikan juga. Tadi subjek, perubahan kata kerja ya. Are you from this country? Apakah kamu dari negara ini? Does he walk on the side of the road? Apakah dia apakah dia berjalan di sisi jalan? Does my cousin work at the fruit warehouse? Apakah sepupuku bekerja di gudang buah? Ya, itu ya teman-teman. Jadi itu pola dari simple present tense. Jadi teman-teman bisa lihat lagi dari awal nanti ya kan. Kemudian diperhatikan lagi perubahan kata kerja serta pronoun atau subjeknya ya teman-teman. Baik, itu saja dari saya untuk sesi simple present tense. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya.
Jadi teman-teman bisa subscribe agar bisa dapat notifikasinya ya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.